Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita sudah mengikuti serangkaian sesi dari jam 9 tadi dan sekarang adalah sesi penutup, sesi terakhir. Bapak Ibu diberkati? Tahun depan mau ada lagi? Panitia tolong dicatat. Ya, kita mau jadi sempurna, kita mulai dengan yuk kita berani untuk membuka diri. Ya, bahwa masih ada luka yang tersembunyi mungkin. Masih ada sesuatu yang membuat kita gak bisa bertumbuh, kita gak bisa maksimal. Nah, Kolose 3 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata begini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dari ayat 9 dan 10 ini, dua ayat ini menegaskan bahwa Tuhan mengubah proses kita. Itu dari manusia lama ke manusia baru, dikatakan di situ terus-menerus, bukan proses instan, bukan proses satu hari. Dan tadi pesan dari gembala kita, jangan menganggap setelah saya mengikuti seminar ini udah semuanya selesai. Tidak. Ya, kita masih terus menggarap manusia kita, manusia lama kita, menanggalkan semuanya untuk mencapai manusia baru. Tidak, Tuhan tidak pernah mendesak kita untuk berubah dalam satu hari. Tuhan tidak seinstan itu. Tuhan juga tahu kita perlu waktu, perlu proses. Dia terima, Allah menerima personality kita masing-masing. Tanpa bermaksud mengubah masing-masing personal kita. Seorang yang sanguin tidak Tuhan ubah menjadi koleris, tidak Tuhan ubah menjadi melankolis. Tidak. Tuhan menerima kepribadian kita. Yang Tuhan mau adalah Dia memperbaharui kita dari tahap ke tahap, dari proses ke proses, dari waktu ke waktu secara terus menerus. Jadi Bapak Ibu, kita akui bahwa kita yang sudah sekian lama Kristen, saya belum sempurna-sempurna juga nih. Tapi Tuhan dengan sabar, dengan setia, dengan kasih-Nya terus memproses kita. Nah, kalau Tuhan yang begitu sabar memproses kita, Tuhan yang mau menunggu sampai kita berubah dan tetap menuntun kita lewat roh-Nya yang Dia taruh dalam hati kita. Siapa kita? Kok kita gak sabar sama anak kita? Siapa kita kok kita gak sabar sama pasangan kita? Siapa kita kok kita menghakimi saudara kita? Kok kita gak mau beri ruang untuk mereka juga berubah? Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau semua kita masuk dalam kesempurnaan itu. Dan Tuhan tunggu kita, Tuhan pimpin kita. Itu pun yang harus kita lakukan terhadap anak kita, terhadap pasangan, terhadap keluarga kita. Maka kalau pernikahan kita buruk dan mau kita ubah jadi baik, kita butuh proses, kita butuh waktu. Ketika anak-anak tidak seperti yang kita harapkan, karakternya kok buruk, kok gak seperti yang saya mau, padahal udah saya ajak sekolah minggu dari kecil, padahal udah saya kasih sekolah yang paling baik, kok masih belum seperti yang saya mau. Mereka perlu waktu juga. Kita harus belajar sabar untuk menerima setiap orang dengan keunikannya masing-masing. Sebagaimana Tuhan juga mau terima kita, tapi kita gak diam saja. Tuhan terima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya terus. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita jadi sempurna, mengenakan manusia baru itu. Anak-anak, mungkin orang tua kalian hari ini bukan orang tua idaman.
bukan seperti papa mamahnya si Anu, bukan seperti yang kamu akan banggakan kalau begini, kalau begitu. Beri ruang untuk orang tuamu, untuk mereka berubah. Tidak ada yang instan, namun ada yang harus kita lakukan. Bukan hanya diam saja dan bukan proses otomatis. Dalam Yakobus 3 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini sedang bicara tentang dosa karena lidah. Artinya apa yang keluar dari mulut seseorang muncul dari apa yang ada dalam hatinya. Nah, kalau hatinya pahit, dikatakan di sini airnya yang pahit, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan iri hati, penuh dengan amarah, maka yang muncul, yang keluar omongannya juga omongan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakiti. Tadi di kelas orang tua, ya psikolog kita mengatakan orang yang masih luka akan melukai. Kita belum beres, kita masih punya kepahitan, masih punya dendam, kita akan cenderung melukai. Kekecewaan yang dipendam, yang terus-menerus kita biarkan akan membuat mata air hati kita jadi pahit. Dan kemudian tidak bisa tidak, yang keluar pun perbendaharaan kata kita akan sesuatu yang pahit juga. Jadi luka yang tidak sembuh, luka yang belum kita beresin, itu akan membuat hati kita infeksi. Dari hati yang infeksi akan muncul satu hal, yaitu kita tidak bisa mengampuni, tidak mau mengampuni. Dan dengan tidak mau mengampuni, akan muncul amarah dalam diri kita. Amarahnya bukan hanya kepada orang yang menyakiti kita, tapi bisa kepada sekitar. Maka kita dapati, kenapa orang ini marah-marah kepada semua orang? Saya nggak salah, tapi kok dia marah-marah? Ada something, ada yang belum beres, ada yang belum dia bereskan. Nah, kondisi seperti ini kalau kita enggak selesaikan, membuat kita enggak stabil, membuat kita jadi memiliki hasrat untuk balas dendam. Dan jika itu kita tidak dapat lakukan, ada benci yang membara di hati kita. Kita kesel karena kita enggak bisa balas dendam. Dan dengan kebencian kita bisa mencemarkan nama baik orang. Nah, diakhiri dengan sebuah kepahitan. Itu pun berproses. Dari luka kita timbul infeksi, lalu kita timbul tidak bisa mengampuni, kita marah. Marahnya enggak pada satu orang tapi pada sekitar kita. Lalu muncul hasrat untuk balas dendam, benci, kita mencemarkan nama orang, akhirnya kita punya kepahitan kepada orang lain, kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang setia dari pagi sudah mengikuti sesi demi sesi. Dan ini merupakan sesi terakhir. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita mulai bebenah. Jangan pulang sebelum ada pemberesan. Jangan pulang sebelum kita ada perubahan. Tapi tentu ini bukan titik selesai saja, tapi ini garis panjang yang tetap harus kita jalani dalam keseharian kita besok-besok. Ingat Bapak Ibu, para orang tua, juga anak-anak, kalian bukan penyebab tunggal luka-luka batin tadi. Kalian bukan penyebab tunggal luka-luka batin yang kamu miliki. Karena seperti tadi Gembala senior kita juga sudah mengingatkan bahwa luka itu bisa timbul karena pola asuh yang buruk. Atau karena lingkungan kita buruk. Atau punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Itu membuat luka ada di hati kita.
Dan sebagai orang timur biasanya kita cenderung tidak mau menyusahkan orang lain. Kita sungkan dan ada juga kita nggak mau terlihat lemah. Maka luka itu kita simpan sendiri. Luka itu kita pendam, kita bawa terus. Kita berharap kita bisa lupa. Kita berharap itu selesai aja. Dan ternyata tidak semudah itu menyelesaikannya. Tidak semudah itu membuangnya. Kita pikir itu lupa, memang kita lupa sesaat. Tapi begitu ada masalah, ada satu kejadian, ada satu kalimat yang dulu sangat menggores. Luka itu kembali menganga. Apalagi orang yang ada di sekitar kita yang melukai kita. Kita akan masih bisa ingat terus. Nah, penting bagi kita sekarang untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita akui bahwa kita masih membawa luka itu. Kita berdamai dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Dan terlebih lagi kita berdamai dengan Tuhan. Ini prinsip yang harus kita miliki, yang kita pahami. Khusus bagi anak-anak. Saya mau ingatkan. Nak, berhenti menyalahkan orang tuamu. Mereka juga punya masa lalu yang buruk yang mereka dapat dari keluarga mereka terdahulu. Dari kakek nenek kamu. Yang tanpa sadar mereka masih bawa sampai hari ini. Dengan memahami bahwa orang tua kita adalah korban masa lalunya. Maka kita dapat memaafkan orang tua. Dan berhenti untuk meminta mereka jadi lebih baik dari apa yang mereka sudah lakukan. Doakan mereka, sembari kamu juga berubah. Kita saling. Perubahan gak bisa dari satu pihak. Perubahan harus dimulai dan harus dilakukan oleh dua pihak. Kalau kita tidak bisa memaafkan ayah kita, kita tidak akan pernah bangga menjadi seorang ayah. Kalau kita nggak pernah bangga jadi seorang ayah, kita nggak bisa mendidik anak kita untuk nanti menjadi seorang ayah. Kalau kita nggak bisa bangga dengan ibu kita, dengan mama, maka kita nggak bisa jadi seorang ibu yang baik. Kalau saudara tidak bangga menjadi seorang istri, tidak bangga kepada suami, tidak bangga kepada papa, saudara gak bisa jadi istri yang baik. Tanpa memaafkan mereka, kita sulit untuk berfungsi. Baik sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu maupun sebagai anak. Kita sudah dengar banyak pemaparan hari ini. Saya mau ajak semua untuk kita berubah. Kita mulai sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 15 sampai 18 sampai 19 katakan gini. Yesaya 43. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan sendiri mengatakan bahwa jangan mengingat-ingat yang sudah lalu. Tuhan gak katakan tidak boleh ingat. Tuhan gak katakan gak boleh catat. Itu sejarah kehidupan kita. Kita boleh catat. Tapi jangan mengingat-ingat. Dua hal yang berbeda. Mengingat dan mengingat-ingat. Recall, memanggil kembali, memanggil untuk mengingat kembali. Bukan tidak boleh, tetapi Tuhan gak mau.
khususnya bangsa Israel saat itu terpaku pada apa yang Tuhan pernah lakukan. Ketika Tuhan membelah laut, membiarkan bangsa itu keluar dari Mesir melewati daratan di laut itu dan kemudian menutupnya sehingga musuhnya terkubur dan mati. Itu satu peristiwa yang besar, yang luar biasa. Kok gak boleh diingat? Nah, Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru. Tuhan mau buat sesuatu yang baru dalam hidupnya, dalam hidup kita hari ini. Kalau kita pernah dulu mengalami mujizat Tuhan, kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, tentu kita bersyukur, kita mengingatnya, tetapi jangan terpaku hanya pada masalah itu. Sehingga apa yang Tuhan mau buat hari ini, Tuhan yang mau lakukan sesuatu yang baru, yang besar pada kita, tidak terjadi karena kita sibuk mengingat-ingat masa lalu. Hari ini ada momentum yang Tuhan izinkan. Dan satu panggilan yang sudah berlalu kita lupakan, kita tinggalkan. Tuhan mau bikin sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tuhan mau ada pemulihan antara orang tua dan anak. Biar hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Biar hati anak-anak kembali kepada orang tuanya. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau buat bagi kita hari ini. Satu perkara yang luar biasa. Tapi jangan, Tuhan katakan jangan matamu, jangan hatimu terpaku pada hal-hal yang telah lampau sedemikian rupa sehingga kamu enggak ngerti lagi. Kamu enggak sadar lagi bahwa aku bisa lakukan sesuatu yang lebih besar hari ini. Tuhan mau lakukan itu buat hidup kita hari ini. Maukah kita berubah? Maukah kita menerima pembaharuan? Maukah kita terima pemulihan dari Tuhan hari ini? Tuhan sediakan itu. Tuhan tawarkan itu pada kita hari ini. Tergantung respons kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan terpaku pada masa lalu kita. Itu menjadi pembelajaran untuk kita melangkah. Kita dengar tadi kesaksian Fani. Dia punya alasan untuk terpuruk. Dia punya alasan untuk tidak bangkit dan mengeluh. Dia punya alasan untuk selalu berkata atau dia punya sejuta alasan untuk bilang gak bisa. Saya gak bisa, terlalu berat beban ini. Tetapi ketika dia berani melangkah. Ketika dia berani untuk mengambil satu keputusan dan dia membuka hati Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sesuatu terjadi. Dia menjadi manusia yang baru. Yang luar biasa, lebih dari sebelumnya. Bukankah itu yang kita mau juga? Di satu peristiwa Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah 38 tahun ada di tepi kolam Bethesda. Saat itu dikatakan di ayat di Markus tadi, Matius, Tuhan tahu dia 38 tahun, Tuhan tahu. Dan Tuhan tawarkan satu perbaikan hidup. Maukah engkau sembuh? Itu yang Tuhan tanya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu baca di perikop itu, apa yang dijawab oleh orang lumpuh itu? Mestinya ketika ditanya mau apa enggak, kita jawabnya iya atau tidak mau. Iya kan, sesimpel itu. Tetapi orang itu menjawab, Tuhan, setiap kali airnya goyang, ada orang yang lebih dulu, saya ketinggalan dan gak ada orang yang bantu saya. Dia gak jawab, iya Tuhan saya mau. Dia bikin alasan. Bapak Ibu maaf, bukankah kita seperti itu? Kita sering seperti itu. Kita sering bikin alasan untuk tidak mau berubah. Saya bersyukur di ayat selanjutnya Tuhan gak katakan, iya ya benar juga. Kamu kesian udah 38 tahun loh. Wah, terus dia kan Tuhan pergi sama murid-murid kan. Kalian lihat ini orang 38 tahun, kesian banget gak? Tuhan gak jawab gitu. Di Alkitab kita baca Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
Yang saya dapat di hari ini ketika saya baca ayat itu adalah Tuhan gak mau kita manjain perasaan kita. Tuhan bukan gak ngerti kita sedih, Tuhan bukan gak ngerti loh kita sakit hati, kita kecewa. Tapi jangan manjain perasaan. Jangan jadikan itu alasan sehingga kita gak bisa bertumbuh, sehingga kita gak bisa berubah, sehingga gak ada pembaharuan dalam keluarga kita. Jangan manjakan itu. Jangan manjakan perasaan kita. Tuhan mau kita ambil satu tindakan. Bahkan Tuhan katakan, aku bukan hanya mau bikin jalan di tengah laut, tapi mau bikin jalan di padang gurun dan bikin sungai di padang belantara. Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar. Tuhan tahu, Tuhan yang sama, yang tahu bahwa orang ini sudah lumpuh 38 tahun. Tuhan yang sama yang kita sembah, dia juga tahu apa yang kita rasakan hari ini. Tuhan yang tahu betapa kita sering kecewa, betapa kita sering gagal, betapa kita putus asa. Tuhan yang sama yang tahu juga seberapa perjuangan kita. Dan hari ini dia tawarkan satu jalan keluar. Berdamailah. Jangan ingat masa lalu. Buat sesuatu yang baru. Maukah kita meresponsnya dengan baik? Karena sekali lagi ada banyak alasan untuk kita bisa ungkapkan, untuk kita tidak berubah, kita tidak bertumbuh. Dan banyak hal yang bisa menghanyutkan hidup kita. Entah itu peristiwa yang menyedihkan, juga peristiwa yang baik. Bisa membawa kita terhanyut. Saya tidak tahu apa yang hari ini menghanyutkan, menghambat hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi kesempatan yang baik ini, Tuhan mau ajak, Tuhan undang kita semua. Tidak terkecuali siapapun kita, apapun status kita. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita secara luar biasa. Tapi yang pertama, lupakan masa lalu. Tuhan melihat kita hari ini dan siapa kita ke depan. Tuhan mau kita melupakan, meninggalkan masa lalu. Jangan terikat dengan masa lalu. Yusuf punya sejuta alasan untuk menghukum saudara-saudaranya. Apalagi posisinya waktu itu sudah menjadi raja muda Mesir. Tapi ketika saudara-saudaranya datang, dia katakan, sudah gak usah ribut, gak usah marah, gak usah takut. Memang ini rencana Tuhan yang membawa aku mendahului kamu ke sini untuk memelihara kehidupan kalian. Yusuf juga punya alasan untuk marah kepada Tuhan, untuk kecewa. Yusuf dapat mimpi bahwa satu saat dia menjadi orang kuat, menjadi penguasa. Tetapi yang dia dapati, dia masuk sumur, dia dijual jadi budak, dia difitnah, dia masuk penjara yang gak tahu kapan bisa keluar. Tapi tidak pernah sekalipun kita baca di ayat dalam Alkitab, Yusuf mengeluh, Yusuf komplain. Yusuf berkata, Tuhan, engkau lupa janjimu, kok saya seperti ini? Yusuf tetap menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tuhan mau ubah kita. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Siapa yang Tuhan ubah? Kita. Kita yang Tuhan mau ubah. Jadi jangan kita menunjuk, ubah anakku Tuhan. Ubah suamiku Tuhan, ubah mertuaku Tuhan. Tapi katakan, ubah aku Tuhan. Karena aku mau punya kemuliaan yang semakin besar. Ayo kita bekerja sama dengan Tuhan. Untuk sama-sama menggarap kita. Seburuk apapun masa lalu kita. Tidak boleh menghambat untuk kita berubah. Perjalanan kita bersama Tuhan bisa membuat kita menjadi seseorang yang luar biasa, yang tidak pernah kita mimpikan atau kita bayangkan sebelumnya. Tapi ada yang harus kita lakukan. Lupakan masa lalu kita.
Jangan mencari alasan, jangan mencari kambing hitam. Karena Yesus tahu, dia tahu apa yang kita derita, apa yang kita pendam, apa yang kita perjuangkan sejauh ini. Jangan mencari-cari alasan. Dan hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bertindak. Untuk kita melakukan satu keputusan. Tuhan, aku terima tawaran-Mu. Aku terima pemulihan-Mu. Lewat semua apa yang pernah terjadi. Engkau izinkan semua pasti tidak tanpa maksud. Dan biar pada kesempatan siang ini sama-sama kita melangkah. Untuk kembali kita bisa tegar, untuk kembali kita bisa menatap masa depan kita. Percayalah, pertolongannya akan menjangkau di tempat dimanapun kita berada hari ini. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Akuilah bahwa kita masih menyimpan luka masa lalu. Selesaikan itu di hadapan Tuhan. Berdamailah dengan pasangan, berdamailah dengan anak kita. Roh Kudus pasti akan menuntun bagaimana. Roh Kudus akan menolong kita membawa ke tempat di mana kita seharusnya berada. Allah punya begitu banyak cara, begitu banyak jalan yang sering kita tidak pahami. Allah yang pernah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah yang sama akan menuntun kita, menolong kita keluar dari segala masalah kita untuk kemuliaan namanya. Tapi kita harus bertindak. Kita harus berani untuk membuka diri dan berkata, ini aku Tuhan. Ubah aku. Aku mau memiliki kemuliaan yang semakin besar di dalam Engkau. Perbaharui hubunganku dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan siapapun. Dimulai dari aku. Ia mau buat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ia mau memulihkan hidup kita. Maukah kita menerima ajakannya hari ini? Maukah kita berdamai? Maukah kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan? Jangan izinkan masa lalu kita. Jangan izinkan sakit hati kita. Jangan izinkan luka kita membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Membuat kita tidak bisa bertumbuh. Membuat kita jadi tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita mau berubah. Amin. Kita mau berubah. Kita kasih kesempatan. Roh Kudus akan bekerja pada setiap kita. Buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kesempatan indah yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Jangan sampai lewat. Bapak Ibu tadi sudah menulis di postcard untuk orang tua ataupun untuk anak. Kita akan saling memberikan kepada anak ataupun kepada orang tua. Tolong dipersiapkan untuk postcard yang sudah kita tulis. Sudah semua siap dengan postcardnya? Baiklah, Bapak Ibu berdiri. Jangan duduknya terpencar biar anak dan orang tua bersama. Atau kalau anaknya gak datang dengan pasangan.
Saling bergandengan tangan Bapak Ibu. Ini satu momen yang penting. Tapi kembali saya ingatkan, bukan segalanya. Bukan berarti semua selesai di detik ini, bukan. Kita masih harus terus melangkah. Kita harus masih terus berjuang. Tetapi gunakan momen ini untuk kita mengadakan rekonsiliasi, mengadakan pemulihan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini. Biar hadirat-Mu menguasai kami ya Allah. Ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sekali lagi, ajarilah. Ajarilah Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu kudus Tiada batas. batasnya. Kini orang tua dan anak boleh berhadapan, lampu boleh dinyalakan. Postcard yang tadi telah dituliskan bisa dibacakan. Yang sendiri tidak apa, mari semua kita berdoa. Biar hadirat Allah menaungi kita semua. Katakan, aku mengasihi Engkau. Sorry ya Papa ada salah. Sorry ya Mama salah. Sorry ya Papi Mami aku salah. Aku gak pernah bermaksud menyakitimu. Orang tua mari yuk belajar jangan malu. Oh belajar jangan malu ngomong kepada pasanganmu, kepada anakmu. Sorry ya kalau papa mama salah. That's okay, ngomong gitu gak membuat kau menjadi lemah kok. Gak membuat kau menjadi orang tua yang payah. Gak membuat harga dirimu hancur kok. That's okay. Mungkin yang orang tuanya tidak bersama dengan saudara, yang orang tuanya tidak bersama denganmu, kau doakan mereka. Katakan, Bapa, aku bersyukur memiliki mereka. Peluk orang tuamu, katakan, aku sayang Papa, aku sayang Mama. Ajarilah kami ini. Rani silakan menyanyikan lagu ini. Biar cinta kasih dari Allah turun memenuhi kita semua. Biar siang hari ini ada pemulihan. Biar siang hari ini Allah bekerja memperbaiki rumah tangga yang telah rusak. Hanya Allah yang bisa menolongmu. Hanya kasih Allah yang bisa menolong rumah tanggamu. Terima kasih Bapak.
Mulai dari hari ini, mari kita perbaiki cara kita bicara, cara kita menyampaikan pesan, cara kita menegur. Dia adalah manusia. Mereka adalah manusia yang Allah tetapkan untuk bersama denganmu. Mereka adalah manusia yang Allah tetapkan bersama denganmu, yang tidak mungkin salah. Tidak mungkin Allah menaruh orang yang salah. Mereka bisa salah, tapi tangan Allah yang meletakkan mereka tidak salah. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu. Mari bersama saudara kita katakan, ajarilah kami, saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Musik saja. Saya berikan kesempatan untuk orang tua mendoakan anak dan anak mendoakan orang tua. Kau doakan mereka. Katakan kepada Allah apa yang kau harapkan dari mereka. Apa yang kau rindukan dari mereka. Kalau mereka mau menjadi anak-anak yang baik, katakan. Kalau kau tahu orang tuamu sedang sulit, doakan mereka. Ayo belajar mengutarakan cintamu kepada keluargamu. Ya Bapa. Ya Allah. Biarlah Engkau bersuka cita bersama dengan kami ya Bapa. Biarlah Engkau bersuka cita bersama dengan kami ya Tuhanku Yesus. Mari katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Mari katakan dengan sungguh. Ajarilah, oh Riana, Niana kamu, Hianana, Bapakku. Biarlah ada keluarga yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada luka-luka yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Biar Allah bertata di atas keluargamu. Hadirat Allah ada di dalam rumahmu. Menaungi keluargamu. Segala berkat dari yang maha tinggi biar turun ke atas keluargamu. Marilah kita mencetak anak-anak yang mengasihi Allah, hai para orang tua. Jadilah contoh untuk mereka. Engkau memang bukan orang tua yang sempurna, kau pasti ada salah. Tapi biarlah Allah yang bersama denganmu menyempurnakanmu dari hari ke hari. Kehadiran Allah dalam rumah tanggamu saling menyempurnakan engkau dengan pasangan, dengan anak-anakmu.
Biarlah kau menyenangkan Allah selama masih ada di dalam dunia ini, selama masih hidup. Dan sampai di surga nanti, pastikan kau melihat anggota keluargamu di sana. Kau bertemu dengan mereka lagi di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada Bapa. Kami berdoa biarlah apa yang kami lakukan pada siang hari ini memiliki dampak kekal ya Allahku. Dari hari ini sampai nanti kami berkumpul lagi di surga. Biarlah Kau membimbing kami ya Bapa. Sempurnakan kami. Ubahlah setiap kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi orang tua yang seturut dengan mau-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Allahku. Dan sebelum kami menutup pertemuan kami mengangkat tangan kami ya Allah Bapakku, untuk menyambut segala berkat dari yang maha tinggi. Cinta kasih dari Allah, penjagaan perlindungan dari Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Berkat jasmani dan rohani menaungi kita semua. Segala tuntunan, proses didikan turun atas engkau dan rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang mau dipulihkan kita katakan bersama, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di seminar berikut.